Indonesia menghadapi defisit produk susu yang sangat besar, hanya 12 hingga 15% produksi susu yang bersumber dari dalam negeri dan sisanya diperoleh melalui impor. Hampir 85% produksi susu di Indonesia dihasilkan oleh peternak sapi perah skala kecil, sedangkan 15% sisanya diproduksi oleh peternakan menengah, besar, dan mega. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi menjadi pembatas utama proses ekspansi peternakan sapi perah di Pulau Jawa. Sementara itu, Indonesia menghadapi tren permintaan susu dan produk susu yang terus meningkat. Kondisi ini menambah tekanan untuk pengembangan budidaya sapi perah yang seharusnya tidak lagi dipusatkan di Pulau Jawa, namun luar Pulau Jawa juga harus menjadi area produksi baru untuk pengembangan budidaya sapi perah. Secara umum, usaha peternakan sapi perah rakyat skala kecil masih dikelola dengan manajemen tradisional dengan skala kepemilikan yang belum ekonomis, yaitu sekitar 2 hingga 4 ekor sapi. Rata-rata produksi peternakan sapi perah rakyat skala kecil mampu memproduksi susu sebanyak 8 hingga 15 liter per ekor per hari. Gambaran umum peternakan sapi perah rakyat di Indonesia. Peternak sapi perah skala kecil harus menghadapi beberapa kendala, antara lain ukuran dan kondisi kebersihan kandang, ketersediaan air, baik untuk minum dan keperluan lainnya, serta kualitas air, di mana berpotensi tercemar dari kotoran sapi yang tidak diolah. Sementara itu, peternak sapi perah telah mengadopsi instalasi air minum ad libitum secara sederhana. Peternak sapi perah membersihkan kandang dan memandikan sapi sehari sekali, namun terkadang tergantung dengan ketersediaan air. Secara sederhana, kotoran sapi diolah menjadi biogas. Proses ini berpotensi mengurangi pencemaran bakteri, namun tidak banyak peternak sapi perah yang mengadopsi teknologi sederhana ini. Sebagian besar peternak sapi perah masih belum mengolah kotoran sapi. Hal inilah yang berpotensi mencemari air. Studi kami menemukan bahwa TPC kualitas susu yang tinggi dapat disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Peternak sapi perah berusaha keras untuk menyediakan pakan yang cukup untuk ternak mereka. Kondisinya semakin parah saat musim kemarau. Selain rumput dan konsentrat, peternak sapi perah menggunakan jerami padi, daun jagung, dan sumber pakan lainnya. Pencelupan puting susu sapi dianggap sebagai teknologi yang paling banyak diadopsi dalam proyek Indodairy karena membantu peternak mencegah mastitis. Sementara itu, peternak sapi perah juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap atribut kualitas susu seperti menggunakan kain keju untuk menyaring susu segar. Dua kali sehari, peternak sapi perah menyetorkan susu mereka ke tempat pengumpulan. Di milk collection point, setiap susu akan diambil sampelnya untuk diperiksa kadar TPC-nya.
Selain dilengkapi dengan unit pendingin suhu, koperasi juga memiliki toko yang menyediakan produk olahan susu seperti karamel, yogurt, susu segar, cake, dan produk turunan susu lainnya. Kendala beternak di kampung saya, kendalanya soalnya kampung saya ini lahannya lahan perkebunan. Kalau diizinin sama perkebunan lanjut, kalau tidak ya udah. Kalau tidak berternak, saya mau apa lagi kerja di sini? Rumput susah, ya makin kemarin makin susah. Pakan konsentratnya lebih rendah. Rumput di lapangan ada kering, terus daun jagung juga terbatas gitu karena musim kemarau. Nggak ada gantinya, solusi aja sendiri, cari-cari kemana buat mencukupi itu hijauan. Tentang pemeliharaan sapi, tentang kualitas susu, cara pemerahan, cara ngasih pakan dari penyuluh, air minum. Peluang pengembangan peternakan sapi perah mempunyai prospek yang strategis. Hal ini dikarenakan tingginya laju permintaan masyarakat akan susu beserta produk turunannya. Pemerintah telah mengembangkan inisiatif melalui program dan penelitian kerjasama untuk meningkatkan produk susu, produktivitas, dan kualitas susu. Untuk itu, kualitas genetik sapi perah perlu diperhatikan karena sangat menentukan tingkat produksi ternak. Perbaikan pengelolaan pemeliharaan sapi perah termasuk di dalamnya pakan, reproduksi, kebersihan ternak dan kandang, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola peternakan perlu terus dilakukan. Begitu pula dengan pengembangan kelembagaan peternak sapi perah sehingga aktivitas para peternak akan menjadi lebih terorganisir dan lebih efisien. Tim Produksi Video Indodairy 2022. Bye.